Salam supranatural, namaste, Mbah, salam. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mbak Dimas lagi main ke tempat kami nih. Tempat praktek kami namanya Wartol Jin BSD, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Agak iklan dikit. Nah, ini lagi membahas fenomena. Kebetulan kami dua orang ini adalah pengamat fenomena, tapi saya lebih suka fenomena yang unik, yang gaib-gaib gitu. Menghadapi atau yang baru-baru ini terjadi adalah fenomena babi ngepet yang babi tapi yang lucu ini, jinak dia, dipakein baju, minta susu. Nah, ini nanti minta pendapat Mbak Dimas tentang ini. Yang kedua adalah banyak CCTV yang menangkap sosok tuyul. Tuyul itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, ini Mbak Dimas yang akan menerangkan. Ini hal yang sangat ditunggu-tunggu netizen Indonesia yang suka dengan hal supranatural. Sangat berbeda jauh dengan mitos atau yang ditayangin di TV, film-film horor. Silakan, Mbak. Oke. Uh, ya sebelumnya ya teman-teman tadi udah lihat ya via rekamannya ya. Rekaman tadi, Oke. foto-foto atau video nanti kami itu. Setiap makhluk hidup yang punya mata pasti bisa nangis, ya kan? Kayak babi, kayak anjing, kayak burung atau apapun yang punya mata ya, mereka bisa menangis. Itu benar-benar babi. Karena setahu saya ketika Anda melakukan pesugihan, ya babi ngepet, Anda tidak berubah jadi babi. Tapi orang tersebut akan memakai sebuah kain yang sudah diteraja, kain jarik. Kain jarik itu adalah kain batik atau kain yang bercorak. Itu nanti sudah diraja, sudah dibacakan, ikut ritual bersama orang yang sudah melakukan pesugihan. Nanti ketika kain itu dipakai, orangnya akan menghilang. Nah, biasanya ketika dia sudah menghilang, dia akan lebih mudah untuk melakukan aksi pencurian. Nah, di era 90-an ada film tuh, Misteri Dia Babi Ngepet. Kalau saya nggak salah ya. Tolong dibenerin ya. Nah, itu ceritanya adalah tentang suami istri yang ingin mencari kekayaan, lalu si suaminya pergi ke atas gunung, bertemu dengan juru kunci, kemudian di situ disebutkan dia berubah jadi babi, dan ketika dia beraksi dianya selalu dikawal dengan anjing dan segala macam. Nah, babi ngepet sendiri yang saya tahu adalah orang tersebut memakai kain. Ketika dia dilihat orang, akan dilihat sosoknya seperti ya babi. Biasanya pelaku pesugihan ini akan mencari rumah yang sedang ditinggalkan oleh penghuninya. Misalnya penghuninya sedang pergi, nah dia akan sangat mudah sekali bisa masuk ke dalam tanpa terlihat. Dan ajaibnya, kain ini akan mempermudah si pelaku untuk membuka engsel, buka gembok, buka kunci. Jadi nggak harus dia bongkar, kuncinya itu sudah bisa terbuka sendiri. Itulah ajaibnya. Apa? Oke. Orang Ketutup mencuri uang, perhiasan. perhiasan. Nah, jadi yang diambil itu bukan uang ya. Zaman dulu kan yang diambil adalah perhiasan. Terus yang diambil adalah barang-barang berharga. Kalau zaman sekarang yang diambil ya paling barang-barang elektronik, telepon genggam, komputer dan segala macam. Nah, jadi pemahaman tentang ya babi ngepet yang sekarang mungkin sudah agak berubah ya. Ya bagi saya ya biasa aja. Jadi kan ada orang punya dia versi ya seperti itu versinya. Ada orang itu. yang Masing-masing punya versi. ya versinya beda. Tapi kalau versinya saya, babi ngepet itu adalah orang yang melakukan perjanjian. Ketika dia melakukan perjanjian, akan ada syarat yang harus dibayar. Nah, biasanya kalau perjanjian babi ngepet,
orang tersebut akan melakukan sebuah apa ya, ini agak sedikit dia menjijikan ya. Dia akan memakan kotoran dari babi dan selama melakukan perjanjian dia akan punya satu tempat di halaman itu, halamannya itu pasti ada kayak ini apa, Kubangan. dia kubangan lumpur biasanya kayak begitu. Nah jadi zaman sekarang agak susah ya buat orang yang punya dia babi ngepet, itu susah karena kan sekarang udah ada CCTV, udah ada kamera. Malam-malam anak-anak masih nongkrong, apalagi di masa pandemi kan, anak-anak mudanya nongkrong main telepon genggam, main gadget, nongkrong di depan rumah dan segala macam. Kayaknya agak susah kalau zaman sekarang karena setahu saya itu ada 2 tempat di Jawa Barat dan di Jawa Tengah untuk melakukan ritual. Semenjak juru kuncinya sudah meninggal, itu sudah tidak ada lagi. Penurunnya nggak ada ya? Iya, tidak ada lagi nurunnya. Dan yang paling nggak enaknya adalah ketika Anda meninggal, bukan wujudnya berubah jadi babi ya, tapi otomatis si ya jenazahnya ini menurut kepercayaan rohnya itu atau dia jenazahnya tidak akan diterima oleh bumi gitu. Jadi kelihatannya kayak gimana nih jenazahnya? Jenazahnya tetap manusia, cuma roh dan sukmanya itu nanti akan berubah jadi babi selamanya sampai nanti ya keturunan nanti akan berubah jadi babi terus. Yang di Sumatera ini menurut Mbah apa babi ngepet atau babi yang jinak nih? Itu babi hutan. Babi hutan tapi jinak ya? Iya. Sisi ini. Mungkin di gunungnya sudah kehabisan ya, makanan, dia nyari di lahannya warga. Biasanya babi hutan itu hidupnya itu berkelompok. Nah, ini mungkin keadaan babinya ini mungkin betina, dia itu terpisah dari kelompoknya, rombongannya. Nah, dianya itu nanti yang secara tidak sengaja mencari makan di area pemukiman warga gitu. Jadi ya saya garis bawahin ya, itu bukan babi ngepet. Jadi di tahun 2020 segala sesuatu harus pakai logika menurut Mbah gitu. Betul ya, kita harus. Tapi masih ada mitos-mitos yang harus kita percayain dan kita patuhi. Lanjut yang kedua Mbak ya. Oke. Tentang CCTV yang sering menampak bayangan kecil kayak tuyul. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam.